Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, perkenalkan namaku Cynthia Nelda. Aku mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Sosial. Loh, anak komunikasi kok belajar psikologi sih? Jadi tenang dulu. Di sini aku bakalan bahas materi tentang atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal di mana ada kejadian komunikasi sosial. Jadi sebetulnya social life kita itu nggak jauh-jauh kok dari pelajaran psikologi dan komunikasi. Karena setiap individu itu pasti mengalami hal-hal yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. Buat kalian yang belum ngerti, definisi dari atraksi interpersonal adalah kita dapat meramalkan arus komunikasi interpersonal yang akan terjadi. Semakin tertarik kita kepada seseorang, maka semakin besar kecenderungan kita berkomunikasi dengan dia. Oleh karena itu, atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Nah, berdasarkan pengalaman aku tuh punya dua teman yang sifatnya itu kayak berbeda gitu, dan bedanya itu jauh banget. Teman pertama ini sebut aja inisial C, dan aku kenal sama si C ini waktu dulu aku SMP. Saat SMP aku gak pernah tuh ada kepikiran bakal temenan sama si C ini, karena dilihat itu sifatnya sombong, sok ngehits, mau menang sendiri, egois, terus suka mencampuri urusan orang lain, dan tukang labrak, serta dia itu kayak kontroversial gitu. Jadi kalau aku temenan sama dia itu kayak bukan aku banget. Dan ya, itu semua cuma stereotip yang aku berikan ke si C ini. Jadi stereotip itu adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotip merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. Namun, stereotip dapat berubah prasangka positif dan juga negatif, dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif. Sebagian beranggapan bahwa segala bentuk stereotip itu adalah negatif. Nah, untuk mempermudah, kalau bahasa zaman sekarang sih namanya first impression. Jadi, first impression aku ke si C ini negatif banget. Dan awal mula aku bisa berteman sama si C ini karena pacar dia itu adalah teman sekelasku waktu kelas 9. Dan entah kenapa tiba-tiba mereka broke up, and si C ini kayak tiba-tiba sering curhat ke aku gitu. Sedangkan aku mikir kayak, dia ini kok lancar banget ya curhat ke aku terus, padahal aku ini bukan temen deket dan merasa baru kenal. And I don't even know why does she want to be friend with me even though I'm not famous. Dan setelah lama kenal, aku tuh ngerasa dia itu heartwarming banget ke aku. Dia menunjukkan sisi kehangatan pribadinya dan kemampuan bersosialisasinya. Dan kemampuan bersosialisasinya itu membuat aku menjadi semakin nyaman temenan sama dia. Dan setelah aku belajar psikologi sosial, aku jadi tahu kalau heartwarming dan kemampuan bersosialisasi itu masuk di faktor personal dari atraksi interpersonal. Oh ya, by the way, waktu dia temenan sama aku, dia itu udah kayak tobat gitu. Jadi dia udah bukan si C yang tukang labrak dan lain-lain. Kayak si C ini merasa cowoknya itu orang baik-baik dan bisa menerima dia apa adanya. Jadi si C ini memotivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik, dan dia itu biar bisa dipandang pantas lah bersanding sama si cowoknya ini tadi. Walaupun sikapnya si C ini udah mulai berubah, tapi tetap aja ada sikap-sikap yang masih stabil dan masih ada dalam diri dia. Lalu lanjut kita ke atraksi interpersonalku ke temen yang kedua, yaitu si A. Nah, si A ini notabene-nya adalah sahabat terbaik, sahabat suka duka, dan segalanya. Dia ini sifatnya keterbalikan dari si C. Jadi introvert, terus mood swing parah, dan jarang ngomong. Dan aku kenal sama dia itu waktu awal masuk SMA.
Dan kebetulan kita sekelas bareng dan satu kosan bareng. Rasa tertarik sama dia itu awal-awalnya cuma kayak kepo-kepoan doang sih. Si A ini orangnya kayak gimana ya? Ternyata dia ini orang yang introvert, tapi semakin lama kenal, semakin asik orangnya. Aku tertarik sama si A ini karena dua faktor, yaitu yang pertama faktor personal. Dan faktor personal ini karena kesamaan karakteristik personal. Dan yang kedua faktor situasional, yaitu kemiripan atas latar belakang. Kita sama-sama anak desa yang kebetulan ngekos bareng dan menempuh pendidikan yang sama. Pokoknya banyak banget hal yang sama, mulai dari genre musik sama, hobi yang sama, dan masalah-masalah yang dihadapin tuh hampir sama. Setiap aku ajak bicara apapun, dia selalu nyambung dan aku merasa kayak, wah ini nih temen yang benar-benar ngerti posisi aku banget, dan pokoknya semuanya tuh hampir mirip. Tapi ada satu sikap yang bikin aku benci banget sama dia, yaitu mood swingnya dia yang tiba-tiba ngediemin orang seenaknya sendiri. Tapi beruntungnya aku ini orang yang bodo amat, jadi kayak ya udahlah biarin aja. Karena kalau aku orang yang mudah terbawa perasaan, aku pasti nggak bakal jadi temenan sama dia. Oh ya, tapi makin lama sikap mood swingnya dia itu kayak berubah gitu. Karena aku sendiri juga kan gak nyaman, aku sedikit memotivasi dia lah, pokoknya bilangin kamu jangan mood swing kayak gini dan sebagainya. Nah, dengan kedua temanku ini, aku secara gak langsung membangun hubungan interpersonal pertemanan dengan mereka. Definisi dari hubungan interpersonal dalam arti luas adalah interaksi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak, di mana hubungan antar pribadi terbentuk apabila dua orang atau lebih berkomunikasi dan menjadi saling terikat satu sama lain. Dan di hubungan interpersonal ini dilandasi beberapa faktor yang menurut aku emang penting banget. Faktor pertama dari hubungan interpersonal itu harus didasari dengan sikap keterpercayaan. Jadi dimana mereka bisa saling menerima, berempati, dan saling jujur. Jadi aku dan kedua temanku tersebut udah membangun kepercayaan satu sama lain. Dan yang kedua adalah sikap suportif, dimana harus saling support satu sama lain. Seperti misal jika ada teman kamu yang sedang mengalami masalah dan dia curhat ke kamu, kamu harusnya stop memberikan kalimat toxic positivity kepada dia. Seperti, semangat ya, kamu pasti bisa kok, sabar aja ya, jangan menyerah, ayo dong bersyukur, banyak loh yang nasibnya lebih buruk daripada kamu. Pada awalnya, aku termasuk orang yang memberikan kalimat-kalimat positive vibes tersebut. Tapi lama-kelamaan ya sadar aja kalau kalimat itu bukan cara yang tepat untuk menenangkan perasaan seseorang. Jadi lebih baik memberikan kalimat berupa validasi dan hopeless gitu. Apalagi kita kan cuma manusia biasa, jadi kita harus lebih bisa jujur sama diri sendiri. Berpikiran negatif itu wajar kok, apalagi sambat. It's totally normal. Dan yang terakhir adalah sifat saling terbuka antar satu sama lain. Dan di sini aku bakal bahas sedikit tentang love language. Menurutku dalam membangun hubungan interpersonal itu kita harus mengetahui love language dari orang tersebut dan sebaliknya. Jadi setiap individu itu memiliki love language yang berbeda-beda. Love language sendiri dibedakan menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama ini adalah words of affirmation atau berupa kalimat-kalimat pujian tertentu. Dan yang kedua adalah quality time, yaitu meluangkan waktu kebersamaan. Dan yang ketiga adalah receiving gifts atau memberikan hadiah atau menerima hadiah. Yang keempat ada physical touch atau sentuhan fisik seperti berpelukan, pegangan tangan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada acts of service yang melayani. Jadi kayaknya yang melayani ini lebih butuh kepekaan ekstra. Nah, love language ini membantu mereka dalam mengidentifikasi, memahami, lalu berbicara sesuai dengan bahasa cinta yang disukai oleh
orang-orang yang sedang membangun hubungan interpersonal, ya selayaknya pertemanan, pasangan, keluarga, dan lain-lain. So, respect, trust, communication, and understanding are important for a relationship to survive. Without communication, there is no relationship. Without respect, there is no love. And without trust, there is no reason to continue. Jadi, itu tadi adalah sebuah pembahasan tentang atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal yang dikaitkan dengan konsep-konsep psikologi sosial dan juga berdasarkan pengalaman itu sendiri. Semoga materi kali ini bermanfaat, dan jika ada kurangnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.